Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Adriansyah, NIM 2018-53033, kelas B, mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Sistem Manajemen Basis Data Rumah Sakit Ibu dan Anak. Langsung saja kita mulai. Tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisannya adalah sebagai berikut. 1. Memahami aturan normalisasi pertama. 2. Memahami aturan normalisasi kedua. 3. Memahami aturan normalisasi ketiga. 4. Memahami pentingnya entity relationship diagram. 5. Memahami perancangan kamus data. 6. Mengimplementasi proses query tabel menggunakan SQL Server. Analisa kebutuhan sistem. Adapun beberapa infrastruktur yang akan digunakan adalah sebagai berikut. 1. Beberapa unit komputer untuk dijadikan server. 2. Beberapa unit komputer untuk mengakses program. 3. Kecepatan sinyal internet yang memadai. 4. Beberapa unit printer untuk mencetak laporan. ERD. ERD sistemnya adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di bawah. Selanjutnya, kamus data. Berdasarkan analisis sistem rawat inap rumah sakit dari ERD di atas, menghasilkan kamus data sebagai berikut. 1. Dokter. Terdapat ID dokter dan nama dokter. 2. Pasien. Terdapat ID pasien, nama pasien, penyakit, dan tanggal. 3. Ruang. Terdapat ID ruang dan ruang. 4. Rawat. Terdapat ID rawat, ID dokter, ID pasien, tanggal selesai rawat, dan tanggal rawat. 5. Inap. Terdapat ID inap, ID ruangan, ID pasien, dan lama inap. Normalisasi. Tahap 1. Unnormal form. Pada tahap 1 unnormal form ini berupa relasi umum sesuai kenyataan dengan flat table sehingga belum dapat dijadikan database karena ada duplikasi. Tabelnya bisa dilihat di bawah. Selanjutnya, normalisasi bentuk pertama. Syarat-syarat normalisasi bentuk pertama yaitu 1. Telah ditentukannya primary key untuk tabel atau relasi tersebut. 2. Tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda. 3. Tiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Tabelnya dapat dilihat di bawah. Selanjutnya, normalisasi bentuk kedua. Syarat normalisasi bentuk kedua adalah 1. Bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke-1. 2. Atribut bukan kunci atau non-key haruslah memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya atau fully functional dependency pada kunci utama atau primary key. Tabelnya ada 3, bisa dilihat di bawah. Selanjutnya, bentuk normal ketiga. Syarat-syarat normalisasi ketiga adalah 1. Bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal kedua. 2. Atribut bukan kunci atau non-key harus tidak memiliki ketergantungan transitif. Tabelnya ada 2, bisa dilihat di bawah.
Selanjutnya, relasi tabel. Di bawah ini merupakan rancangan relasi tabel ERD kasus di atas. Rancangannya dapat dilihat di bawah. Selanjutnya, proses query tabel pada SQL Server. Pertama, kita menyeleksi database yang akan kita gunakan. Kedua, kita membuat tabel dokter pada database. Perintah membuat tabel dokter. Create tabel dokter. Terdapat dua field. ID dokter dengan tipe data varchar, panjang karakternya 5, dan nama dokter, tipe datanya varchar, panjang karakternya 50. Primary key-nya adalah ID dokter. Perintah mengisi tabel dokter. Insert into dokter values. ID dokternya SRJ12 dan nama dokternya Sriwijaya. 3. Membuat tabel pasien pada database. Perintah membuat tabel pasien adalah create tabel pasien. Terdapat 4 field, yaitu ID pasien dengan tipe data varchar, panjang karakternya 5. Nama pasien, tipe datanya varchar, panjang karakternya 50. Penyakit, tipe datanya varchar, panjang karakternya 20. Tanggal, tipe datanya date. Sedangkan primary key-nya adalah ID pasien. Perintah mengisi tabel pasien. Insert into patient values. ID pasien 120, nama pasien Gali, penyakit diare, tanggal 12 Januari 2020. 4. Membuat tabel ruang pada database. Perintah membuat tabel ruang. Create tabel ruang. Terdapat 2 field. Yang pertama, ID ruang. Tipe datanya varchar. Panjang karakternya 5. Yang kedua, ruang. Tipe data varchar. Panjang karakternya 50. Untuk primary key-nya adalah ID ruangan. Perintah mengisi tabel ruangan. Insert into ruang values. ID ruangnya PND dan nama ruangnya Panda. 5. Membuat tabel rawat pada database. Perintah membuat tabel rawat. Create tabel rawat. Terdapat 5 field. Yang pertama, ID rawat, tipe data varchar, panjang karakter 5. Kedua, ID dokter, tipe data varchar, panjang karakter 5. Yang ketiga, ID pasien, tipe data varchar, panjang karakter 5. Yang keempat, tanggal rawat, tipe data date. Yang kelima, tanggal selesai rawat, tipe data date. Foreign key-nya ID dokter dari tabel dokter di ID dokter. Dan foreign key-nya lagi adalah ID pasien dari tabel pasien. Sedangkan untuk primary key-nya adalah ID rawat. Perintah mengisi tabel rawat. Insert into rawat values. ID rawatnya RW010. ID dokternya SRJ12.
ID pasiennya 120, tanggal rawatnya 12 Januari 2020, tanggal selesai rawatnya 20 Januari 2020. 6. Membuat tabel inap pada database. Perintah membuat tabel inap. Create tabel inap. Terdapat 4 field. Yang pertama, ID inap. Tipe data varchar, panjang karakternya 5. 2. ID ruang. Tipe data varchar, panjang karakter 5. 3. ID pasien. Tipe data varchar, panjang karakter 5. Dan lama inap. Tipe data integer. Foreign key-nya ID ruang dari tabel ruang dan ID pasien dari tabel pasien. Untuk primary key-nya adalah ID inap. Perintah mengisi tabel inap. Insert into inap values. ID inapnya INP80, ID ruang PND, ID pasien 120, dan lama inap 8. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.